kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam sejahtera buat teman-teman, salam sehat selalu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita walaupun secara daring ya, kita bisa melaksanakan kegiatan pengabdian literasi budaya yang diinisiasi oleh kerjasama antara RG Media Informasi dan Perpustakaan bersama dengan Kandang Literasi begitu ya. Sebelumnya kami atas nama panitia menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua dan baik dari peserta dari mahasiswa ISI, kemudian dari Desa Sidowaya, kemudian dari perpustakaan sendiri. Terima kasih sekali untuk partisipasi pada pagi hari ini. Oke, langsung saja karena kita akan lebih banyak ke diskusi sih sebenarnya. Jujur ketika saya harus mengisi, saya juga berpikir ini karena kami sendiri itu mayoritas dari program studi perpustakaan dan dari komunikasi yaitu Pak Joko. Jadi kami menggagas RG Media Informasi dan Perpustakaan karena tiga hal itu berkaitan, dan ternyata ketika kita luaskan lagi, kita dekat dengan yang namanya budaya seperti itu. Nah, sehingga dalam kegiatan workshop pada pagi hari ini, saya sendiri mengangkat tema tentang apa sih adanya relevansi antara perpustakaan dengan kajian literasi budaya itu apa sih gitu. Pendekatannya apa sih, apa hubungannya sih gitu ya. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang budaya dan pustaka. Kita dekati dulu apa itu budaya, apa itu pustaka ya, teman-teman. Bisa next slide. Oke. Kita membahas tentang budaya dulu ya. Budaya, teman-teman, saya sendiri tidak banyak memberikan materi tentang budaya karena nanti ada dari Pak Joko dan juga Pak Budi yang akan secara spesifik membahas apa itu literasi budaya seperti itu. Kemudian di sini saya hanya menggambarkan bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta adalah budaya gitu ya. Budaya bentuk jamak dari budi. Nah, di sini kebetulan ada namanya Pak Budi. Jadi budi itu apa sih sebenarnya maknanya gitu ya. Budi ya itu melahirkan makna yang berkaitan dengan budi akal pekerti manusia, atau budi sendiri diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu ya, dalam hal ini adalah manusia, tersenternya adalah manusia untuk merespon pengaruh dari lingkungan sosial. Jadi karena kebetulan saya juga ngajar di sosial budaya, biasanya teman-teman itu secara sadar tidak sadar dalam kehidupan sosial kita sudah banyak berinteraksi satu sama lainnya. Jadi antara satu individu dengan individu yang lain. Di antar manusia kita sudah banyak melakukan interaksi yang dimana baik itu secara lisan maupun dengan sikap begitu ya. Ya karena berangkat dari hal-hal kecil sebenarnya. Misalnya kita di lingkup keluarga dibentuk karakter sehingga menjadi orang yang punya akal, punya budi pekerti yang baik. Kemudian di lingkungan sosial kita harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Nah, di sini ketika ada kata-kata respon, ya, ada respon berarti ada feedback. Ketika ada feedback, maka akan melahirkan sebuah budaya seperti itu. Artinya adalah setiap individu
itu punya hak dan punya kemampuan untuk melahirkan budaya yang diciptakan dari respon ya, atau dari interaksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi budaya itu bisa dibangun dari diri seseorang yang kemudian dia akan mencari partner, mencari teman, mencari sosok yang kemudian akan melahirkan sebuah karya. Atau kalau zaman sekarang ya sudah masuk ke digital literasi, itu manusia bisa berinteraksi dengan media. Dan sebenarnya media itu juga di-create-nya juga dari manusia sebenarnya. Cuma manusia itu hanya menggunakan perangkat, sarana sebagai mediator. Nah, kembali lagi siapa yang akan mengeksekusi? Ya manusia itu sendiri gitu. Jadi konteks budaya itu dilahirkan dari manusia, kemudian ada respon, dan dia akan melahirkan sebuah kebudayaan atau budaya di sini. Oh, kalau masyarakat Santapan sini itu budayanya seperti ini, masyarakat ini budayanya seperti ini. Nah, kalau kita flashback kembali bahwa di setiap masyarakat tertentu ya, contohnya adalah saya sendiri yang mengalami akulturasi budaya. Akulturasi budayanya adalah begini, saya dilahirkan di Jawa, dibesarkan di Kalimantan, ketemu dengan orang-orang Dayak, orang-orang Banjar, orang-orang yang dari berbagai suku juga, kebetulan di sana juga sangat-sangat urban, dan saya melihat bahwa saya ini kan dilahirkan dengan budaya yang benar-benar sangat kental dengan budaya Jawa, kemudian saya harus mengenal kebudayaan lain, kemudian ketika interaksi itu berjalan, dan dia pasti akan melahirkan sesuatu hal yang baru. Nah, ini yang nampak sekali. Saya melihat bahwa di sana ternyata apa yang dibawa orang Jawa timbul di sana. Itu nampak sekali kemarin waktu Ramadan. Saya bercerita sedikit ya, teman-teman. Waktu Ramadan itu awal mulanya adalah dari orang tua saya. Kalau di Jawa itu ada budaya namanya ater-ater gitu ya, tradisi lah sebenarnya, lebih ke tradisi. Itu ater-ater. Di sana tuh nggak ada sama sekali. Tapi orang tua saya mencoba mencontohkan di awal. Nah, sekarang itu bukan hanya orang Jawa yang begitu, orang Dayak, orang Banjar, ikut-ikut seperti itu. Yang sebenarnya mereka tidak tahu maknanya tuh apa, gitu. Maknanya sebenarnya apa? Itu menarik sekali sampai pada suatu ketika di sana kan karena mayoritas non Muslim ya, mereka ketika Lebaran itu datang bertanya, boleh nggak nanti kalau saya Natal bikin ketupat? Sampai seperti itu. Kenapa? Kok bagus ya? Boleh nggak sih sebenarnya ketupat Kak? Apakah identik dengan harus Lebaran begitu? Boleh nggak kami nanti kalau misalnya bahasanya di sana itu kan kayak ada bahasa apa sih, pemberkatan atau apa gitu ya? Mereka boleh nggak nanti kami tuh bikin lontong opor, bikin apa kayak gitu? Ya boleh, kenapa tidak gitu? Ya kebetulan memang di lingkup keluarga saya sendiri juga dari berbagai suku begitu, sehingga muncul kategori-kategori yang oh bisa nih kalau di sini kayak gini, kalau di sini seperti ini. Nah itu bentuk akulturasi sebenarnya. Itu sudah lebih kompleks lagi. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, ketika itu hanya sementara kan masih menjadi tradisi saja. Nah, konsepnya di sini nanti hubungannya apa sih? Kok bisa menjadi sebuah karya? Karya yang seperti apa gitu ya. Next. Budaya dan kebudayaan. Budaya memiliki arti sebagai sarana yang dihasilkan oleh manusia melalui penggunaan cipta rasa karsa. Cipta rasa karsa. Jadi sebenarnya adalah objeknya memang manusia ya di sini. Objeknya manusia. Ketika manusia itu memiliki rasa, memiliki kepekaan, memiliki sebuah harapan, tentunya dia akan mengemas itu menjadi sebuah
sebuah karya yang kemudian bisa dinikmati, tidak sia-sia berhenti sampai di situ. Kemudian intelektual kan, intelektual, kemudian ada spiritual dan estetika individu atau masyarakat itu sendiri. Kita lihat di ini ya, kebudayaan melahirkan intelektual dan artistik, di mana sebenarnya kedua apa namanya aspek tersebut. Karyanya apa sih? Kali produk intelektual dan artistik itu bisa seperti film, kemudian kesenian, ada teater, ada tulisan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, sebenarnya program kita hari ini lebih kepada bagaimana mengemas itu menjadi sebuah tulisan. Itu menjadi satu bagian kecil sih kalau kita berbicara tentang produk dari kebudayaan menjadi karya begitu. Salah satunya adalah dengan tulisan, bagaimana apa yang kita temui, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, kemudian bisa diasimilasikan ke dalam sebuah tulisan, ke dalam sebuah karya-karya yang lain gitu. Apalagi di masa pandemi ini, wah luar biasa, kita harus banyak inovasi. Saya yakin teman-teman juga yang di sini mungkin yang di rumah banyak yang ngevlog ya, bikin apapun itu, oh saya punya ide kreatif ini, bikin ini, misal kayak gitu. Itu sah-sah saja gitu. Jadi teman-teman itu punya kesempatan yang banyak, untuk bisa apa istilahnya memberikan karya dalam setiap momen yang dia hadapi, yang dia rasakan pada saat itu, gitu ya. Jadi keterbatasannya hanya pada gini, antara mau nulis, bisa nulis atau tidak. Itu kalau produknya tulisan. Terus yang lain mau berkarya dalam bentuk yang lain atau tidak. Kayak misalnya kita bikin, ini kan sekarang lagi banyak yang suka jadi YouTuber ya. Mungkin di antara teman-teman juga banyak gitu. Tapi kontennya kadang asal-asalan gitu. Nah, itu yang perlu kita benahi ya. Mungkin lebih spesifik, dia bikin konten yang lebih kepada isinya pengetahuan, isinya tentang pendidikan, itu yang mungkin ya secara tidak langsung bisa efeknya begitu terasa bagi masyarakat gitu. Nah, itu bagian-bagian yang tanpa disadari kita sudah masuk ke sisi lain peradaban yang sudah mulai bergeser ke dalam peradaban yang semua serba digital. Mau tidak mau kita sudah dipaksa dalam kondisi demikian gitu. Ya, makanya kenapa dikatakan kebudayaan itu dinamakan sebagai dinamika perkembangan intelektual, spiritual, estetika, karena setiap individu saya yakin kondisi yang semakin menuntut mereka ya dengan perkembangan teknologi, apalagi seperti itu ya, itu sangat menuntut manusia khususnya untuk bisa berinovasi sekreatif mungkin gitu. Yang penting berkarya begitu. Bisa next. Pustaka. Ini saya dekatkan dengan kata pustaka karena saya kenalkan dari RG kami hampir mayoritas bersinggungan dengan pustaka, perpustakaan, dan pustakawan. Gitu. Ya, pustaka secara sederhana diartikan sebagai buku atau kitab. Ya sederhana orang mengatakan pustaka itu ya buku, ya kitab, ya naskah seperti itu. Padahal kalau kita lihat, kita pahami lebih lanjut ya, lebih luas bahwa pustaka tuh nggak sekedar hanya buku, nggak sekedar hanya kitab, nggak sekedar tulisan begitu ya. Jadi konsep dari sarana dan himpunan pengetahuan dalam praktik berpengetahuan. Loh, kaitannya erat loh dengan pengetahuan. Jadi kenapa kok ada, saya contohkan ada buku, misal nih. Ada buku pasti ada pengarangnya, ya kan? Nah, ketika seorang pengarang itu menulis buku, pasti dia punya inspirasi, punya sumber, ya.
Begitulah proses pengetahuan mulai berjalan. Kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini contoh. Saya baca buku ini, saya tahu, oh isinya apa. Terus saya hubungkan dengan fenomena saat ini. Berdasar dari buku, berdasar dari pengalaman, kemudian orang lain. Saya punya ide, saya nulis lagi. Pengetahuan berproses. Jadi efeknya tuh kalau dalam information cycling itu kelihatan gimana prosesnya tuh kita akan melahirkan produk-produk baru lagi. Jadi pustaka itu tidak berhenti hanya melihat adanya buku, adanya tulisan, adanya kitab gitu. Jadi sebenarnya kata pustaka itu sangat-sangat luas, sangat kompleks. Ini sambil menurut Putra ya, pustaka merupakan representasi dari hasil budaya melalui pendekatan yang bersifat ideologis gitu. Bahasanya agak ini sekali ya. Saya yakin teman-teman karena kebanyakan akademisi, tapi juga di sini mudah-mudahan yang dari Sidowayah, saya hello dulu. Saya belum kenal. Salam kenal dari saya mengenalkan kata pustaka, mungkin nanti Pak Joko dan Pak Budi mengenalkan kata literasi lebih lengkap, literasi budaya lebih lengkap, seperti itu ya, tentang bahasa tulisan dan lain sebagainya. Saya kenalkan kenapa pustaka juga merupakan representasi dari hasil budaya melalui pendekatan yang bersifat ideologis, artinya kita itu tidak membatasi bahwa pustaka itu hanya di doktrin dari ilmu-ilmu yang sifatnya adalah dokumentasi, yang sifatnya hanya tentang teknologi, sifatnya yang hanya tentang tulisan begitu. Tapi kompleks sekali. Ini nanti kita akan melanjutkan ke bagaimana dia bisa punya implikasi ke dalam masyarakat itu seperti apa gitu. Pustaka kok bisa larinya ke sana gitu. Next Mas. Saya sampai jam berapa sih? Nih, pustaka bukan hanya soal benda atau perangkat ya. Pustaka lebih dekat dikaitkan dengan tradisi yang diciptakan dengan keadaan sadar, terencana, dan sengaja. Sadar, terencana, dan sengaja. Ini menurut Putu Laksman Pendit ya. Keadaan sadar. Berarti sadar kita melakukan apa. Terencana, ada sesuatu hal yang direncanakan. Dia ingin mencapai sesuatu. Sistematis dong, berarti dia harus nulis nih, kalau saya pengen dapat nilai bagus. Gimana caranya gitu? Apa ya, saya datang ke Mbah Dukun? Kan enggak. Oh, saya harus belajar lebih rajin, lebih giat gitu. Untuk mencapai hasil yang maksimal, terencana. Sistematis. Sengaja. Memang sengaja dilakukan, bukan tidak sengaja. Nah, cuma kenapa ada faktor ketidaksengajaan itu menjadi sesuatu yang kok jadi kenyataan ya? Gitu. Nah, itu tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan hal-hal demikian, tapi banyak yang apa istilahnya ya, nggak sadar gitu loh, nggak sadarnya tuh kita sudah masuk di zona ini loh, kita sudah masuk di ibaratnya di dalam box ya, dalam box yang warna merah loh. Sementara kemarin kita di warna hijau santai gitu. Kita masih dalam kondisi yang, mohon maaf, mungkin kalau sekarang kan kondisi virus sudah mulai ini gitu ya. Kemarin nggak apa-apa gitu, orang masih abai, orang masih ini. Tapi sekarang udah kondisinya seperti ini, ya mau tidak mau Anda harus punya plan yang jelas gitu kan. Nah, makanya di sini kenapa pustaka dikaitkan dengan tradisi yang diciptakan oleh seseorang, individu atau masyarakat itu dalam keadaan yang sadar, terencana, dan sengaja. Makanya hidup itu butuh kepastian. Hidup itu butuh kepastian. Kenapa? Karena kalau nggak pasti, nggak jelas jalan hidupnya. Makanya pustaka itu juga sangat berarti dalam pandangan hidup seseorang ya, bahwa yang dilakukan itu sadar penuh, saya melakukan ini gitu.
kemudian terencana, sistematis, sengaja, memang sengaja dilakukan, harus dilakukan. Kalau sengaja itu memang harus dilakukan gitu. Sengaja, memang saya sengaja seperti ini gitu. Kalau nggak sengaja nanti pura-pura nggak tahu dia. Kalau sudah pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak sadar nanti. Oke, poin kedua adalah dalam kajian sejarah dapat membantu kita memahami tradisi sebagai sebuah respon atau reaksi manusia masyarakat. Manusia dalam hal ini adalah masyarakat ya. Anda lihat gambar itu ya. Itu berbicara tentang gambar yang sebenarnya saya yakin teman-teman pernah mengalami masa-masa ini. Ini masa-masanya saya hits banget seperti ini ya. Hits banget kondisi ini dulu, wah sudah melebihi segalanya, nggak punya mainan nggak apa-apa. Itu zamannya saya masih begini, saya nggak tahu. Mungkin zamannya Pak Joko, Pak Budi itu berbeda lagi gitu loh. Nah, ini kita lihat ya. Kenapa dikatakan kajian sejarah dapat membantu untuk memahami tradisi menjadi dijadikan sebagai respon atau reaksi manusia, reaksi masyarakat. Ya karena kita flashback ya. Sejarah itu sebenarnya mengungkap tentang kebenaran. Oh, dulunya tuh seperti ini loh. Nah, cuma kadang sejarah yang kita lihat atau yang diberikan kepada kita itu nanti hanya produk yang sifatnya sudah packaging atau sudah dalam bentuk kumpulan-kumpulan sejarah tanpa mengerti yang sebenarnya seperti apa. Nah, makanya kan sekarang kalau di perpustakaan ya, saya contohkan kalau di perpustakaan itu lebih dekat dengan kemas ulang informasi, bisa nanti dijelaskan banyak oleh teman-teman juga, mungkin besok ada sesi diskusi juga. Kita nggak hanya selalu melulu tentang cerita, tetapi juga untuk mengerti oh dulu itu seperti apa yang sebenarnya kayak mana, kayak misalnya nih ini kan apa namanya permainan tradisional gitu kan, engklek ya namanya ya, permainan tradisional. Anak saya ya generasi saat ini itu nggak kenal dulu engklek itu apa, awalnya nggak kenal. Nah gimana caranya biar dikenal? Dikasih dicontohkan masih nggak ngerti, tontonin video seperti itu. Oh ini namanya engklek gitu. Kok teman-teman kok banyak yang nggak ini ya? Akhirnya buat lagi lah mereka, kasih tahu kalau dulu tuh seperti ini. Kita sebagai pelaku sejarah loh. Mungkin saya sendiri ya, saya Pak Joko gitu, apalagi Pak Joko, Pak Budi mungkin menjadi pelaku sejarah yang sangat kental sekali. Itu bisa merepresentasikan, wah dulu kondisinya begini, dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Dinamika itu selalu ada dan begitu cepat ya. Artinya teman-teman apa namanya, kita sandingkan bahwa pustaka itu tidak hanya atau bukan hanya soal benda atau perangkat saja, tapi ternyata sudah sampai ke sejarah, pendekatan sejarah, kemudian kita apa namanya mengemas itu menjadi suatu hal yang sebenarnya tidak baru, tetapi dikenalkan ke masyarakat saat ini menjadi suatu hal yang baru gitu. Next, saya pikir saya yang ini. Next yuk. Bisa next. Kok berhenti ya? Atau saya yang share screen? Oke. Ya, terima kasih.
Tradisi pustaka dan 3 perubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah revolusi antara pustaka dan religi, kemudian revolusi antar pustaka dan perkembangan teknologi, dan yang ketiga adalah revolusi pustaka dan ideologi. Gitu. Kok pustaka hubungannya dengan religi gitu? Nah, ini sebenarnya lebih kepada aturan-aturan religiusitas. Jadi berkembangnya sebenarnya bukan berbicara tentang aliran ya, tetapi religi itu dikaitkan dengan kebudayaan yang ada di masyarakat, yang tradisi-tradisi yang sebenarnya sangat melekat di masyarakat itu adalah religi yang paling nampak ya, yang paling nampak. Saat ini kita bisa melihat dahulu kan orang lebih suka kalau ya ini sudut pandang yang beda-beda ya teman-teman. Kalau di Islam misalnya, kalau di Islam itu dulu ada namanya, ya ini karena Islam juga terbagi menjadi beberapa istilahnya, menjadi beberapa aliran-aliran. Mungkin juga teman-teman sudah banyak tahu pemahaman-pemahaman yang cukup berbeda begitu. Di dalam konteks pustaka dan religi ini kaitannya adalah bagaimana seseorang itu lebih ke revolusi mental ya. Itu dengan cara dia berdakwah atau dia memasukkan unsur-unsur yang sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dari sisi religi atau dari sisi agama gitu. Ada kalau aturan-aturan baru sih tidak ya, karena kalau di dalam Islam sendiri kan udah ada pakemnya juga, terus kemudian di agama manapun sih semua juga punya istilahnya punya dasar yang jelas, punya aturan main yang sudah ada pakemnya ya, istilahnya kalau orang Jawa itu bilang kayak gitu. Nah, kenapa dihubungkan? Karena begini, nilai-nilai religi itu akan seiring dengan berkembangnya zaman atau perkembangan zaman saat ini, dia akan mengalami banyak sekali perubahan yang dahulu sudah pernah dilakukan kemudian menghilang dan menjadi suatu bahasan baru di masyarakat. Ini contohnya adalah munculnya kayak kalau di dalam tradisi pustaka ya, itu isu-isu yang termaktub di dalam sebuah buku-buku yang bahan bacaan ya khususnya, itu yang akan lebih mendominasi untuk mohon maaf ya, dulu itu ada yang modelnya cuci otak seperti itu, kemudian sampai kepada saya pernah membaca itu ada buku yang kemudian ditarik oleh pemerintah karena memang dianggap tidak sesuai gitu. Ini contoh kalau kita berbicara tentang itu. Tapi pustaka di sini bukan hanya dari sisi itu, dari sisi buku ya. Kita berbicara dari sisi konteks. Yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam kondisi religiositas itu kita berbicara banyak tentang agama, tentang aturan-aturan, tentang norma-norma gitu. Nah, pustaka di sini lebih kepada hal-hal yang mendasar itu, kemudian dia mengalami banyak gejolak ya, intinya bahwa di revolusi antara pustaka dan religi ini mereka meyakini bahwa kondisi yang lama itu masih menjadi sumber yang sangat otentik gitu, atau sumber yang bisa dilihat kebenarannya. Nah, sayangnya masyarakat kita sekarang itu kan terdoktrin dengan bukan tidak percaya dengan ilmu-ilmu baru ya, tetapi mereka tidak melihat bahwa
religius atau sejarah agama pada zaman dulu dengan sekarang, itu perbedaannya di mana? Apakah ada yang hilang atau sama sekali memang tidak hilang, namun kebiasaan di masyarakat itu sudah mulai berubah gitu. Mungkin teman-teman yang maksudnya yang Islam sendiri bisa melihat ya, saya melihat sih seperti itu. Kalau yang Islam sendiri teman-teman bisa melihat dari kondisi sosial masyarakat yang berjalan saat ini gitu. Ya, kenapa kok sampai berhubungan sekali? Karena memang kemudian itu pustaka di sini bercerita tentang itu, kemudian dia membentuk skenario baru untuk memunculkan pengetahuan kepada masyarakat. Entah dia mau mengemasnya menggunakan apa gitu ya. Tapi pustaka di sini dia dipengaruhi juga gitu. Jadi perkembangan itu begitu luas. Kemudian yang antara pustaka dengan perkembangan TI, nah ini luar biasa ini. Kalau berbicara tentang perkembangan TI, hampir semua sektor kehidupan manusia sudah dipengaruhi dengan teknologi informasi. Yakin tidak yakin bahwa teknologi itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia perpustakaan, dunia pustaka itu sendiri. Yang tidak bersahabat, maka dia akan menjadi lawan. Tapi jika bersahabat, maka dia akan menjadi partner yang baik. Saya tidak banyak bercerita tentang ini, karena nanti bahasanya menjadi lebih luas. Kemudian revolusi pustaka dan ideologi. Nah, ini pemahaman tentang ideologi itu sangat-sangat berpengaruh ya sebenarnya. Bagaimana masyarakat itu bisa lebih memahami konteks ideologi dengan yang sebenarnya, tanpa mencampur adukan dengan adanya kultur baru yang akan merusak sebuah pandangan gitu ya, sebuah cerminan masyarakat itu. Nah, pustaka di sini sih sebenarnya dia lebih banyak mengenalkan bahwa ideologi, kalau kita berpahaman pada misalnya nih, saya memahami konteks ini dari sisi si A gitu. Terus kemudian orang lain memahami dari konteks B, tapi tidak mau, intinya adalah dia mengklaim bahwa yang lain salah, punya saya yang benar gitu. Nah itu kacau sekali. Makanya di sini ada tiga perubahan mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu religi, TI, dan ideologi itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Kalau bercerita tentang tiga hal itu, ini bukan masalah sadar tidak sadar, tetapi lebih pada bagaimana orang lain itu bisa menerima konteks religi, TI, dan ideologi itu di dalam kehidupannya, seperti itu. Jadi tergantung gimana konsumsi informasi yang sudah kita terima. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu dan tidak menyalahi aturan. Nah, itu yang terjadi. Makanya kenapa kok dikatakan pustaka hubungannya sampai ke situ-situnya? Ya, karena memang pustaka tidak hanya sekedar membaca, menulis, tapi juga memahami begitu. Kita lanjut yuk. Pustaka ada collective memory and cultural identity ya, lebih ke kita berbicara tentang mengkoleksi memori kolektif yang berhubungan dengan identitas budaya. Jadi teman-teman kalau berbicara tentang identitas bukan dilihat KTP-nya ya, tapi lebih pada ke daerahnya sih, kepada daerahnya dia dari mana, seperti itu. Lebih ke menunjukkan sih. Dalam kajian pustaka dan kepustakawanan ada budaya tulis menulis dan masuk dalam peradaban.
pustaka kepustakawanan itu melahirkan budaya tulis menulis, ya. Saya dalam tanda petik di sini ya, karena konteks kita di sini adalah tentang tulis menulis sih sebenarnya, tulis menulis dari kebudayaan itu. Tulis menulis hingga dia melahirkan sebuah peradaban. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Jadi tulis menulis tuh kalau nggak ada kebiasaan, nggak ada perwujudan yang continuity sifatnya seperti itu, maka dia tidak akan memunculkan peradaban di situ. Mau dilakukan sekali, habis itu goodbye, ya sudah selesai sampai di situ, nggak ada peradaban lagi. Itu kalau peradaban itu ya bisa dikatakan waktunya lama, long life lah, gitu. Muncul kebiasaan menyimpan tulisan naskah yang dianggap penting bagi sebuah masyarakat. Ini nih. Dari situ ya, pustaka kita bisa lihat kebiasaan menyimpan tulisan naskah-naskah yang dianggap penting bagi masyarakat. Yang mana di sini naskah-naskah itu kalau ada mungkin di daerahnya teman-teman itu nenek moyangnya ya mungkin masih ada naskah-naskah penting gitu ya. Ada tulisan-tulisan lama gitu. Terus masyarakat itu menganggapnya menjadi suatu hal yang penting. Itu sama saya punya ini kakek dulu tuh dia punya kitab-kitab yang cukup lama gitu kan. Terus tulisan-tulisan naskah-naskah gitu. Enggak boleh dibuang katanya. Enggak boleh dibuang. Kelak kalian akan membutuhkan itu gitu. Jadi kalau dilihat itu nampaknya ini sangat penting sekali. Dulu saya nggak pernah berpikir kalau itu suatu saat pasti saya akan membutuhkan itu gitu. Nah, kenapa? Awalnya tuh mereka hanya menjadikan sebagai koleksi pribadi atau ya bisa dikatakan kolektor lah. Kemudian seiring dengan perkembangannya zaman yang diiringi dengan perkembangan iptek yang luar biasa saat ini, maka hal tersebut menjadi bahasan serius dalam lembaga atau institusi penghimpun ya. Dalam hal ini adalah memori bersama atau kita sebut sebagai collective memory. Nah, apa hubungannya ya? Makanya di sini kajian pustaka itu tidak hanya selalu melulu ki bukune, iki tulisannya gitu, tapi lebih pada bagaimana mengambil sebuah apa namanya kebudayaan, sebuah tradisi menjadi sesuatu hal yang dikemas dan bisa disajikan kepada masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Tapi nilai sejarahnya jangan hilang, gitu loh. Mungkin lebih dekat kepada heritage ya, local heritage begitu. Next deh. Sampai jam berapa sih? Perpustakaan berbicara literasi. Literasi bukan hanya soal aksara dan membaca. Sekali lagi saya katakan bahwa literasi bukan hanya soal aksara dan membaca, bukan lagi soal keberaksaraan yang fokus pada baca tulis. Kemudian literasi dimaknai cukup luas dalam masyarakat. Apa saja sih yang dimaknai masyarakat gitu ya? Konsepnya mereka mungkin hanya menganggap literasi masih fokus ke baca tulis ya. Namun kalau sekarang sudah program dari literasi untuk kesejahteraan, masyarakat sudah banyak yang memahami. Literasi bisa masuk dalam semua aspek kehidupan manusia. Ya, kenapa? Ada literasi ekonomi, ada literasi informasi, ada literasi digital. Kemudian literasi budaya ini ya. Ada juga literasi ini, literasi alam juga masuk. Jadi kenapa ya orang kok bisa mengcover itu menjadi suatu hal yang sebenarnya nggak pernah terpikirkan toh. Nah, karena cuma ide kreatif kita itu nggak terbatas hanya sampai di situ gitu. Literasi berbicara tentang informasi yang dilihat, yang dirasa, direkam oleh pikiran manusia, kemudian diinterpretasikan ke dalam sebuah karya. Kajian literasi harus sampai memahami dan mendalami makna apa atas apa yang ditemui dan dimanfaatkan secara baik dan bijak.
baik dan bijak. Jadi baik saja nggak cukup, ya. Saya sudah baik kok, saya sudah mencari informasi dengan baik, saya sudah menggunakan itu dengan baik. Baik saja tidak cukup kalau tidak bijak, ya, diiringi dengan bijak. Bijak artinya dia juga harus memahami orang lain gitu. Dia harus memahami sistem, dia harus memahami siapa yang membuat, siapa yang mengkonsumsi nantinya gitu. Next, yuk. Terdapat 3 metafora tentang makna literasi menurut Kreitner, ya. Yang pertama adalah literasi sebagai kemampuan adaptasi, literasi sebagai pembebasan, liberation, kemudian liberation, kemudian yang ketiga adalah literasi sebagai bagian dari kehidupan yang mendapatkan rahmat, bukan dapat Pak Rahmat, ya, tapi mendapatkan rahmat, state of grace. Jadi kemampuan adaptasi. Nah, ini seru sekali gimana orang bisa beradaptasi untuk sesuatu hal yang baru. Biasanya ini masuk ke akulturasi budaya, ya. Metafora yang pertama ini. Ya, bagaimana kita bisa mengikuti budaya orang lain, mengikuti kebiasaan orang lain dengan baik gitu. Saya sebagai urbanisme di sini, ya, salah satu istilahnya orang baru gitu, harus ngerti dong kebiasaan orang di sini, paling tidak ya nanya-nanya gitu kan, biasanya apa Bu gitu, ya, termasuk jangan pukul rata, oh saya orang Sumatera saya begini, ya nggak bisa, Anda berada di mana gitu. Jadi jangan lebih ke mengalahkan ego juga sih kalau dalam hal adaptasi ini. Dengan lingkungan yang baru, dengan peradaban yang baru, dengan budaya yang baru, kita harus mampu masuk ke dalam konteks itu, sehingga literasi itu bisa benar-benar kita lakukan, kita memahami orang lain, kita juga dipahami orang lain, begitu, saling memahami di situ. Makanya masuk dalam konteks adoption. Ada juga nih literasi adaptasi ini juga diterapkan di beberapa bidang atau di beberapa konteks kebudayaan. Kalau biasanya kan ada ini, ya, kalau misalnya pas pentas kayak gitu, kita itu kan sebenarnya melahirkan sesuatu hal yang baru gitu kan, pengennya kan dituntut begitu dalam sebuah kondisi, misalnya ini ada festival apa gitu, terus festival budaya misalnya, oh ini daerah Surakarta begini, boleh nggak itu nanti digabung atau dikolaborasikan dengan budaya yang lain, kemudian membentuk suatu hal yang baru, tapi tidak klaim di situ. Ya mungkin nanti Pak Joko banyak cerita, ya. Saya tertarik dulu ketika gamelan, ya, festival gamelan itu kok bisa itu dunia, ya, kok bisa orang-orang bisa melakukan itu semuanya, toh awalnya tuh dari mana sih gitu. Mungkin banyak inilah cerita beliau. Literasi sebagai pembebasan bebas, kita mau berekspresi apa aja, tidak istilahnya, ya, kita tidak terpenjara dalam sebuah konteks di mana harus mikir A, harus mikir B, harus begini, harus begitu, tidak. Justru literasi ini sangat bebas untuk teman-teman menyampaikan aspirasi, menyampaikan unek-unek, menyampaikan apa aja, bebas kok Anda mau apa aja gitu. Tapi ya itu tadi, harus baik dan bijak gitu. Literasi sebagai bagian dari kehidupan yang mendapatkan rahmat, kok bisa sampai situ, ya. Saya tertarik sekali nih state of grace-nya dari menurut Kreitner nih. Jadi kehidupan yang mendapatkan rahmat itu artinya, ya, kita bisa menerapkan gitu, ya, menerapkan dengan segala apa yang sudah kita miliki, dengan segala apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah diberikan, kemudian kita bisa menerapkannya dengan baik, mengaplikasikannya dengan baik. Lanjut. Lanjut.
Lanjut. Literasi pustaka budaya, ada kesinambungan antara pustaka dan kebudayaan yang hadir dari masyarakat, ada implikasi pemahaman budaya yang terkonsep dalam pemikiran, ada karya. Ya, di sini nih. Ada karya. Saya garis bawahi underline-nya yang ada karya. Jadi setelah kita ada kesinambungan antara pustaka, budayaan, hadir di masyarakat, kemudian kita terapkan, ya, kita implikasikan, kemudian ada pemahaman yang terkonsep dalam pemikiran. Kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah masuk dalam pemikiran, harusnya ada karya setelah itu. Ada karya, bentuknya apa? Bu, apa harus nulis semua? Tidak harus. Karya itu tidak harus dalam bentuk tulisan sih. Boleh dengan karya, misalnya setelah ini saya mau bikin film, setelah ini saya mau bikin podcast deh, saya mau bikin ini deh. Silakan, ada karya. Itu kalau kita berbicara tentang literasi, ada literasi, pustaka, dan budaya, itu seperti itu. Jadi, kalau Anda mau mengembangkan literasi, itu jangan hanya terfokus pada satu konsep yang, ya, mesti aku disuruh kayak gini gitu. Nah, tapi di dalam konteks ini, karya yang paling sederhana adalah teman-teman bagaimana bisa membuat tulisan. Ini tepung yang gambarnya bunga mawar itu di mana? Dicari di belakang gitu. Nggak ada, tidak aku cari. Maaf ya. Cari. Nanti. Lanjut. Perpustakaan dalam fungsinya sebagai penghimpun memori dan penyebaran kebudayaan, maka kepustakawanan dan institusi perpustakaan tidak hanya menjadi sarana teknis semata, melainkan menjadi bagian dari dinamika politik nasionalisme dan konflik antar budaya. Ini menurut Pandit, ya. Beliau banyak menulis tentang perpustakaan, pustaka, budaya, kebangsaan gitu. Beliau banyak menulis tentang itu. Makanya kenapa saya mengambil di dalamnya disampaikan bahwa perpustakaan dalam fungsinya sebagai penghimpun memori, penyebaran kebudayaan, maka dunia kepustakawanan atau kita kenal dengan librarianship dan institusi perpustakaan tidak hanya menjadi sarana teknis. Jadi biasanya nih, mohon maaf teman-teman, sukanya kan nganggapnya gini, wes nang perpustakaan gini, baca, datang minjem buku, baca buku, balikin, selesai. Terus ketemunya sama pustakawan yang kayak gitu aja. Ini di kulkas. Udah. Ini ya. Saya sampai ya, kita lanjut ya. Mohon maaf nih, ada sponsor. Lanjut aja. Nih. Perpustakaan, penghimpun dan pelestarian informasi. Ketika masyarakat di sini bermaksud mengembangkan peradaban dalam dirinya sendiri dan menyebarkan pengaruh peradabannya lebih luas, maka pelayanan kebutuhan produksi, reproduksi, penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarannya serta pelestariannya itu menjadi bagian dari tanggung jawab perpustakaan. Nah, itu tadi penjelasannya. Jadi nggak hanya mungkin sebagian besar saya sedikit mempromosikan ya. Sebenarnya bukan lebih ke promosi, tapi lebih bagaimana memanfaatkan sih agar bisa nyambung dengan konteks kita hari ini. Jadi teman-teman itu yang selama ini hanya kenalnya cuma pinjem balikin buku, baca buku, ternyata sangat luas sekali. Peranannya juga bukan hanya sebatas bagaimana pelayanan ya, tetapi juga kalau sekarang sudah diarahkan bagaimana mereka juga mampu memproduksi.
Nih, seiring perkembangan zaman, peran perpustakaan tidak terbatas pada pelayanan saja, tetapi perpustakaan juga merambah dunia produksi. Masa iya sih? Nah, kita lihat nih, ini pionirnya adalah Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional saya ingin saat ini mewujudkan inkubator literasi pustaka. Kemarin ada festival inkubator literasi pustaka nasional. Nah, itu membahas tentang apa saja, tentang kepenulisan, tentang penerbitan, tentang ketersediaan bahan bacaan masyarakat Indonesia yang bersifat literal. Ya, jadi lebih kompleks, lebih luas dan tidak dibatasi. Anda masyarakat biasa, saya mau nulis, saya mau ini, boleh nggak saya publish? Saya boleh nggak saya ngirimkan? Silakan gitu. Ya semuanya akan ada seleksinya, ya tetap semuanya ada seleksinya. Namun di situ nanti ada model pendampingan gitu. Lanjut yuk. Inkubator literasi pustaka diharapkan mampu menjadi sebuah momentum dalam memulai tradisi baru, yakni dengan menghidupkan iklim kepenulisan dan pengalaman di daerah masing-masing. Pengalaman di daerah masing-masing, misalnya dia punya pengalaman yang menarik, yang lucu, yang menyedihkan atau mistis begitu, itu bisa loh diangkat menjadi sebuah tulisan. Nah, hasilnya kalau bagus bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan percayalah bahwa karya itu nggak akan pernah mati gitu. Ya, jadi ternyata kajian pustaka itu sudah sampai ke produksi sekarang ya. Jadi kalau berbicara tentang pustaka perpustakaan yang selama ini berkutat di ranah services ya atau lebih ke pelayanan, sekarang sudah ke produksi. Loh, ini kita dijembatani untuk seperti itu. Sehingga momen saat ini menurut saya sangat-sangat bagus untuk bisa kita eksekusi begitu ya. Hasil karya tersebut didokumentasikan dan diterbitkan yang sangat memungkinkan untuk masyarakat bisa menikmati, bisa memanfaatkan itu. Hal inilah yang menjadi bukti relevansi bahwa perpustakaan itu mampu menjadi mitra dalam mendukung kajian budaya serta berimplikasi pada peningkatan literasi masyarakat. Nah, harapan dari kegiatan ini adalah masyarakat bisa meningkatkan literasinya melalui kajian budaya, melalui kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan yang pernah Anda temui, atau berangkat dari sebuah imajinasi, sebuah masa lalu, apa yang Anda temui, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, itu bisa menjadi sebuah aset untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Next. Kiranya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi saya mohon maaf atas banyak kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.